Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 6 orang akan mempresentasikan tugas mata kuliah budgeting dengan dosen pengampu Bapak Ai Jamaluddin SEMAK. Adapun judul terkait pembahasan ini yaitu Anggaran Tenaga Kerja. Enjoy for watching our presentation, okay? Pengelompokan tenaga kerja. Yang pertama ada tenaga kerja langsung dan yang kedua ada tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung prinsipnya terbatas, yaitu tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau barang yang dihasilkan. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung prinsipnya terbatas, yaitu tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada prosesnya produksi dari biayanya dikaitkan pada biaya overhead pabrik. Kategori tenaga kerja langsung antara lain adalah para buruh pabrik yang ikut serta dalam kegiatan proses produksi dari bahan mentah sampai berbentuk barang jadi. Fungsi atau kegunaan anggaran tenaga kerja langsung terbagi menjadi 4. Yang pertama, penggunaan tenaga kerja langsung dan biaya yang lebih terencana. Yang kedua, harga pokok dapat dihitung dengan tepat. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat pengukur. Yang keempat, alat pengawas biaya tenaga kerja. Alasan untuk penggunaan tenaga kerja langsung yang terpisah adalah untuk menyediakan data perencanaan tentang jumlah tenaga kerja langsung yang dibutuhkan, banyaknya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja untuk tiap unit produksi, dan kebutuhan alur kas. Tujuan lain anggaran tenaga kerja langsung adalah untuk membentuk dasar bagi pengendalian tenaga kerja langsung. Persiapan dalam menyusun anggaran tenaga kerja langsung. Sebelum menyusun anggaran tenaga kerja, perlu ditentukan terlebih dahulu dasar satuan utama yang digunakan untuk menghitungnya. Kerap kali ditemui dalam praktik yaitu satuan hitung atas dasar jam buruh langsung dan biaya buruh langsung. Dalam persiapan menyusun anggaran ini, terlebih dahulu dibuat manning table. Manning table disusun sebagai hasil perkiraan langsung masing-masing kepala bagian. Perkiraan ini dapat dilakukan berdasarkan perkiraan saja, tetapi dapat pula dengan berdasarkan pengalaman-pengalaman pada waktu yang lalu, dengan berpedoman pada tingkat kegiatan perusahaan. Setelah itu, dihitung jam buruh langsung untuk masing-masing jenis barang yang dihasilkan atau masing-masing tempat mereka bekerja. Jam buruh langsung ini dapat dihitung dengan berbagai cara, diantaranya yaitu dengan analisa gerak dan juga waktu. Manning table merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan 1. Jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. 2. Jumlah masing-masing jenis tenaga kerja tersebut pada berbagai tingkatan kegiatan. Yang ketiga, bagian-bagian yang membutuhkannya. Analisis gerak sendiri yaitu pengamatan terhadap gerakan-gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi satu jenis barang tertentu. Sedangkan analisa waktu yaitu perhitungan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk setiap gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi. Sebagai hasil dilakukannya, analisa gerak dan waktu, ini akan diperoleh waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit barang tertentu yang dinyatakan dengan DLH atau Direct Labor Hour. Setelah dihitung, jam buruh langsung untuk masing-masing jenis barang, kemudian dibuat perkiraan tentang tingkat upah rata-rata atau average wage rate untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Cara yang termudah untuk mencari tingkatan rata-rata per orang untuk per jam buruh langsung adalah dengan membagi jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja langsung dengan jumlah tenaga kerja langsung yang diperlukan. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung yaitu yang pertama, rencana produksi. Lalu yang kedua, bagian atau departemen yang digunakan untuk melakukan proses produksi. Yang ketiga, standar penyelesai produk atau waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk. Dan yang keempat, sistem upah yang digunakan ada beberapa macam, yaitu sistem upah menurut waktu per jam. Adalah upah yang besarnya ditentukan berdasarkan jam standar tenaga kerja langsung dikalikan dengan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Lalu ada sistem upah menurut hasil per unit, yaitu upah yang besarnya berdasarkan unit yang diselesaikan dikalikan dengan tarif upahnya. Lalu yang terakhir, sistem upah dengan insentif interval, yaitu upah yang besarnya pada unit yang diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan berdasarkan intervalnya. Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan biaya tenaga kerja langsung.
Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk membuat anggaran tenaga kerja langsung, yaitu 1. Memperkirakan standar jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk setiap unit dari setiap produk. Kemudian, diperkirakan tingkat upah rata-rata menurut departemen, pusat biaya, atau operasi yang dikalikan waktu standar per unit dari produk dengan rata-rata tingkat upah per jam yang dapat menghasilkan biaya tenaga kerja langsung per unit. Lalu yang kedua, memperkirakan rasio dari biaya tenaga kerja langsung untuk beberapa pengukuran dari keluaran yang dapat direncanakan secara realistis. Lalu yang ketiga, membuat data personal menurut kebutuhan atau jumlah personel, termasuk biaya untuk tenaga kerja langsung setiap pusat tanggung jawab. Selanjutnya yaitu perencanaan jam tenaga kerja langsung. Ada 4 pendekatan tentang perencanaan jam tenaga kerja langsung. Yang pertama yaitu studi waktu dan gerakan, yang kedua yaitu biaya standar, yang ketiga perkiraan langsung oleh penyelia, dan yang terakhir yaitu perkiraan secara statistik oleh kelompok staf. Untuk menggambarkan satu dari 4 pendekatan ini, diasumsikan produk utama diproses melalui 4 departemen produksi. Selanjutnya, kita akan memusatkan pada satu produk dan satu departemen saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur anggaran tenaga kerja langsung, di mana struktur anggaran tenaga kerja langsung ini harus selaras dengan struktur rencana laba tahunan. Oleh karena itu, harus memperlihatkan biaya dan jam tenaga kerja langsung yang direncanakan menurut pusat tanggung jawab, yaitu pusat tanggung jawab waktu atau bulanan, juga kuartalan, dan menurut produk. Yang selanjutnya ada kegunaan anggaran tenaga kerja langsung, di mana di sini ada 4 fungsi. Yang pertama, fungsi personel dapat ditampilkan lebih efisien karena ada dasar untuk perencanaan yang efektif, pengarahan, pelatihan, dan penggunaan personel. Fungsi yang kedua yaitu fungsi keuangan, di mana fungsi keuangan ini dapat ditampilkan lebih efisien karena tenaga kerja sering merupakan permintaan yang terbesar dalam kas selama tahun tersebut. Maka dari itu, dengan mengetahui perkiraan biaya tenaga kerja langsung, memungkinkan pegawai keuangan merencanakan kebutuhan kas bagi periode intern. Fungsi yang ketiga yaitu biaya produksi yang dianggarkan untuk setiap produk. Ini merupakan biaya per unit dan total biaya. Ini merupakan faktor penting dalam beberapa bidang pembuat keputusan seperti kebijakan harga dan negosiasi serikat tenaga kerja. Fungsi yang terakhir yaitu pengendalian biaya tenaga kerja langsung secara signifikan. Selain itu, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tenaga kerja antara lain, yang pertama ada kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, pencarian atau penarikan tenaga kerja. Yang ketiga, pelatihan bagi tenaga kerja baru. Yang keempat, evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja. Yang kelima, gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja. Dan terakhir adalah pengawasan tenaga kerja. Nah, untuk selanjutnya kita coba untuk bahas soal ya teman-teman. Soal yang pertama, dalam sebuah perusahaan, tenaga kerja langsung ini terdapat 3 golongan. Yang pertama ada golongan 1, yang kedua golongan 2, yang ketiga golongan 3. Dari masing-masing golongan ini terdapat upah per jamnya. Golongan 1 yaitu 150 per orang per jam, golongan 2 200 per orang per jam, dan golongan 3 250 per orang per jam. Untuk masing-masing golongan terdapat, untuk golongan 1 terdapat 50 orang, golongan 2 terdapat 20 orang, dan golongan 3 terdapat 5 orang. Dengan total keseluruhan terdapat 75 orang. Lalu di dalam tabel berikut ini tinggal kita masukkan saja. Golongan 1 terdapat 150 dengan jumlah orang 50, golongan 2 terdapat 200 dengan jumlah orang 20, golongan 3 terdapat 250 dengan jumlah orang 5.
Nah, untuk jumlah DLH-nya ini sama ya teman-teman, 100 untuk golongan 1, 2, dan 3. Bagaimana cara menghitung jumlah rupiah yang ada di tabel berikut? Nah, caranya yaitu tingkat upah per jam dikali jumlah orang dikali jumlah per jamnya atau jumlah DLH-nya. Contoh, untuk golongan 1, tingkat upah per jamnya 150 dikali dengan jumlah orangnya 50 dikali dengan jumlah jamnya 100 dengan total 750.000. Nah, untuk menghitung cara golongan 2 dan golongan 3 ini sama dengan rumus golongan 1. Nah, setelah kita menghitung jumlah rupiah dari masing-masing golongan, kita totalkan menjadi 1.275.000. Nah, untuk menghitung upah rata-ratanya yaitu jumlah total dari golongan 1, 2, dan 3 ini dibagi dengan jumlah orang yang ada di pabrik tersebut dengan rumus 1.275.000 dibagi 7.500 dengan hasil 170 orang per jam. Nah, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman yaitu bahwa tingkat upah rata-rata ini dapat berubah apabila terjadi perubahan rasio dalam penggunaan tenaga kerja, seperti rasio kuantitas masing-masing golongan tenaga kerja dan juga rasio tingkat upah masing-masing golongan tenaga kerja. Dan di sini ada PT Kuracaci yang memproduksi sepatu sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2009. Data yang tersedia untuk keperluan tersebut adalah sebagai berikut. Perkiraan penjualan untuk produk sepatu olahraga dia ada di 30.000 unit, sepatu pantofel dia ada di 50.000 unit, dan sepatu wanita dia ada di 20.000 unit. Persediaan awal sepatu olahraga dia ada di 6.000 unit, sepatu pantofel dia ada di 15.000 unit, dan sepatu wanita dia ada di 8.000 unit. Sementara persediaan akhir adalah sepatu olahraga di 8.000 unit, sepatu pantofel ada di 11.000 unit, dan sepatu wanita dia ada di 10.000 unit. Standar jam kerja DLH antara lainnya dia ada di tabel sebelah sini juga. Dan untuk upah kerja per jamnya antara lain departemen A dia ada di jumlah 3.000, departemen B-nya dia ada 5.000, dan departemen C-nya dia ada 2.000. Dan di sini ada poin-poin, berarti poin A-nya kuantitas produk masing-masing, produk untuk tahun 2009 buat anggaran jam kerja langsung untuk tahun 2009, di poin C-nya buat anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2009. Di sini juga ada lagi tabel kuantitas produksi sebelah sini, bisa dilihat. Dan di sini juga dia ada tabelnya lagi, dia buat anggaran kerjanya, dan di poin C juga dia ada tabel lagi buat anggaran biaya tenaga kerjanya langsung.